RBT pramusik kan ya. Ringback. Lah ya, Pakai? enggak. Wis nanggon MP3 sono ya. Udah enggak tahu ya. Pernah pasang nada sambung enggak? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Sing nek ditelepon ono lagune kae lho. Iya. Belum Kenapa? pernah, aku belum pernah. Belum pernah pasang. Belum. Kenapa? Soalnya kan kadang-kadang itu pakai ini toh, biaya toh. Pernah pasang enggak? Gimana? Pernah pasang? Belum pernah. Kenapa? Nggak tertarik. Kok enggak tertarik kenapa? Karena saya lebih suka ringtone bawaan dari ringtone klasik. Biasanya kalau dari dulu saya punya HP sampai sekarang itu ringtone-nya pasti klasik yang kring kring gitu. Bukan itu ya nek ringback. Oh iya ding. RBT. RBT nggak tahu. RBT itu yang nada sambung itu loh. Nada Nada sambung pribadi yang di telepon itu. Nggak ngerti? Nggak pernah pakai berarti ya? RBT ya. Ringback itu loh, nada sambung yang di handphone itu loh. Ngerti nada sambung pribadi enggak? Waduh. Enggak tahu ya. Kalau iRing, Enggak tahu ya. kalau RBT? Enggak tahu ya. Iya tahu. Apa coba? Nggak tahu. Itu loh yang di handphone ada sambung itu loh. Iya. Tahu? Oh iya. Tahu? Iya tahu. Pakai nggak kamu? Nggak pakai. Kancamu kae ngerti lah. Gitu kan. Mas, ngerti RBT ra? Mas, ngerti RBT ora? Kurang dhuwur ya. Selamat pagi, akhirnya dikasih kesempatan untuk sharing tentang RBT, Ringback Tone, yang lahir dari Korea Selatan tahun 2004 kalau nggak salah. Kok mesti dari Korea ya? Saya tak googling sih. RBT adalah layanan musik untuk menggantikan nada sambung pribadi kita yang biasanya standar digantikan dengan musik yang bisa kita pilih. Untuk mendownload RBT kita perlu registrasi bla bla bla, membayar sekian rupiah untuk mendapatkan nada sambung pribadi. Bisa dikatakan bagus untuk industri, untuk berbisnis, tapi tidak untuk apresiasi. Sekali lagi, jangankan RBT dengan kualitas 30 detik mono, lalu mendownload satu lagu yang kualitasnya bagus saja belum tentu mereka mau bayar. Ya tahu tapi nggak pernah. Oh, nggak pernah pasang? Iya. Kenapa kok nggak pernah pasang? Nggak punya pulsa. Enggak, karena enggak kena pulsa kan. Iya. Nah, males jadinya saya. Oh iya, makasih ya Pak ya. Oh ya. Sama itu komentar sama dia, Pak. Oh nggak pernah pakai juga? Nggak pernah. Karena kan memotong pulsa juga gitu. Jadi mungkin saya nggak berminat juga untuk pakai. Pernah gratisan? Oh gratisan? Gratisan. Berarti pakai karena gratisan? Gratisan. Kalau bayar nggak mau? Nggak mau. Habis itu unrek. Oh kapan itu? Udah ya 4-5 tahun belakang. Mungkin kitanya aja yang terlalu sok idealis, tapi memang kita tidak mau menjual atau mendistribusikan karya yang sudah kita bangun, kita rekam sampai di karantina 30 hari di sebuah pulau, di aransemen dengan bagus, dipikirkan matang-matang, kualitas soundnya juga kita juga mikirin sampai detail-detailnya. Kita nggak mau menyuguhkan dengan durasi 30 detik dengan kualitas yang seperti itu. Itu adalah pemikiran utama kenapa Endang Sukamti tidak membuat RBT setelah keluar dari label. Uniknya Ringback Tone itu bukan kitanya yang menikmati, tapi orang lain yang menikmati. Ketika orang menelpon kita, orang itu akan terhibur dengan nada sambung pribadi kita yang sudah di custom. Beberapa fakta tentang RBT. RBT didownload oleh pelakunya sendiri, termasuk aku musisi. Gitu. Karena dulu juga sampai sekarang manajemenku masih memakai RBT Endang Sukamti. Pakai RBT sendiri karena sempat punya band juga tapi nggak laku. Karena itu punya temen. Oh karena punya temen. Pernah pasang lagu orang lain ya? Nggak pernah. Itu hanya untuk promo, murni karena untuk promo. Karena yang menelpon saya kan nggak terus orang musik saja, jadi biar orang-orang di luar musik juga mendengar. Belum pernah. Kenapa? Aku jarang melakukan hal yang membuat aku tidak tertarik. Zaman pas promo. Oh, pakai RBT sendiri berarti? Iya. Iya. Sekarang masih pakai sih.
pakai lagu sendiri tak? Sekarang pakai lagunya Dery Sulaiman. Fakta selanjutnya adalah pendapat record label atau industri musik atau pengamat musik tentang RBT ini mengurangi pembajakan itu salah, karena pembajakan tetap berlangsung sampai sekarang. Keberadaan RBT hanya menambah income, bukan menghambat atau memberantas pembajakan, karena pembajak semakin senang karena ini bagian dari promosi. RBT itu bagian dari promosi. Ketika orang senang dengan lagunya, mereka akan mencari lagunya. Di mana lagu itu dicari? Ya di lapak-lapak mereka. Dulu sih pernah. Kenapa kok pasang RBT? Soalnya dulu masih kecil. Dulu pasang apa ya? Lagunya lupa ya saya. Ya pengen aja. Oh, karena pengen aja. Pernah. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Tahun 2006 waktu itu lagi demen-demennya sama album pertama Sore. Sebenarnya untuk sekarang ini membahas RBT itu sudah tidak relevan lagi karena kondisi bisnis ringback juga sudah menurun dan mungkin hampir kiamat. Awal kehancuran mereka adalah kepercayaan dari para konsumen, di mana pada tahun 2011 itu muncul kasus pencurian pulsa. Di situ menggiring pemerintah untuk membongkar kejadian demi kejadian yang terungkap melalui bisnis pulsa ini. Ini operator, ini content provider. Nah, di sini kita ada 3 pihak nih. Content provider bertanggung jawab untuk membuat konten, layanan konten yang disajikan ke masyarakat untuk memberi pendapatan atau memberdayakan layanan jasa dari operator. Kalau tidak memenuhi target, dia akan diganti. Maka content provider berpikir bagaimana caranya memenuhi target income yang sudah disepakati. Untuk itu dia membuat strategi. Salah duanya adalah RBT, salah satunya adalah SMS premium. Mungkin ini bisa dikatakan sah. Yang menjadi tidak sah dan fatal adalah ketika content provider berusaha untuk membuat income sendiri untuk memenuhi target dengan cara yang tricky, dan itu sangat mudah sekali. Lu pernah kena ini nggak? Kayak spam-spam gitu yang tiba-tiba ada gitu? Pernah sih, pernah. Akhirnya nggak pakai RBT karena tiba-tiba RBT-nya ganti jadi lagu apa nggak ngerti. Jadi sampai sekarang nggak pakai RBT lagi. Sengaja dan ternyata diaktifin dan susah buat di unrek. Antek nggak bisa, langsung telepon ke call center. Oh, berarti emang nggak mau ya? Nggak mau. Sih didiamin aja. Diamin aja. Nggak hilang nggak? Nggak hilang. Sampai handphone saya yang hilang sendiri, Mas. Kira-kira 4 tahun kemarin kali ya? Contoh aku adalah investor. Investor menanamkan modal kepada content provider untuk membelikan semua orang ringback tone. Oke? Maka content provider berusaha untuk mengumpulkan nomor-nomor, membeli banyak informasi atau orang-orang yang menjual data tentang nomor handphone. Nah, nomor handphone yang sudah terkumpul ini semuanya dibelikan oleh content provider. Nomorku kena, nomor ibuku kena, nomormu kena, nomor bapakmu kena, nomor pembantumu kena, nomor semua pembantu kena semua. Nah, di negara asalnya sana juga metode yang sama digunakan. Gitu. Banyak yang investor yang menunggangi content provider, memanfaatkan content provider, bekerja sama dengan content provider untuk membelikan semua orang RBT, sehingga di minggu kedua mereka yang dibelikan ini akan membayar balik gitu, karena kewajiban mereka di minggu kedua harus membayar lagi. Karena mereka tidak merasa berlangganan, mereka menganggap ini semua adalah gift, ini hadiah, bonus. Minggu kedua mereka harus membayar. Hasilnya itu sudah cukup untuk mengembalikan modal yang ada. Minggu ketiga sebagian sudah bisa unrack karena sadar, sebagian belum unrack. Mereka tetap membayar. Minggu ketiga mereka semuanya sudah dapat income. Minggu keempat, minggu kelima, dan seterusnya. Ketika kehilangan kepercayaan, turun sampai 90%. Jadi kalau ada gosip itu yang di TV-TV, selebriti yang memamerkan kekayaannya lalu bilang, alhamdulillah aku dapat penghasilan dari RBT yang download sampai 20 juta, itu bullshit. Kecuali kecurangan investor dan content provider ini dilakukan kembali. Karena faktanya ibuku sampai saat ini handphonenya dipasangin RBT, nggak tahu siapa yang pasangin.
jelas-jelas si buku itu gaptek. Nggak semua konten provider itu nakal dan bisa diajak nakal. Tapi imbas dari kiamatnya RBT adalah budaya baru dengan mengkontrak atau mengikat artis untuk masuk ke artis manajemen untuk pemotongan fee panggung. Selain itu juga terjadi penjualan album fisik di tempat-tempat yang tidak semestinya. Yang terbaru adalah VCD ekonomis. Ini seperti efek domino, dan sekali lagi jangan 100% mempercayai kata-kata saya karena ini hanyalah opini saya pribadi yang bisa saja salah, bisa juga benar.